Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita semua bisa bersua. Saya tentu merasa bersyukur bisa hadir memenuhi undangan teman-teman. Ini tentu perjuangan. Saya sebut perjuangan karena normalnya hidup saya itu hari Selasa sampai Jumat di Jakarta. Jadi saya kalau mau ke sini itu berangkatnya dari Jakarta. Karena memang normal hidup saya itu Senin atau Selasa paling lambat itu saya ke Jakarta. Nah, maka saya bersyukur akhirnya bisa hadir, tidak ngeles terus. Saya ngeles kalau saya diundang itu ngeles. Gimana caranya tidak hadir? Kemarin saya diundang tuh lama-lama nggak bisa ngeles, karena saya juga kangen ngaji seperti ini. Ya. Dan alhamdulillah saya nggak bayangkan pagi ini. Tadi saya waktu jam 4 lihat itu, ini bener ada jamaahnya ini ya. Terus mulai jam 4:15 tadi kok ada 1-2, oh kayaknya ada. Terus waktu sembahyang subuh tadi kok kelihatannya kok sedikit, oh cuma sedikit. Oh berarti ini baru mulai. Begitu habis ngaji kok tambah lama tambah penuh, tambah lama tambah penuh. Oh ini serius aku. Rupanya serius. Dan bersyukur di sini ketemu sahabat saya Pak Marwan. Syukur. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya cintai, pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk ngaji bahagia. Sekarang saya sedang di mana-mana mengajarkan, mengajak pentingnya hidup bahagia. Hari Rabu kemarin di KPK, Kantor Pemberantasan Korupsi, waktu saya diminta memberi sambutan pendidikan politik cerdas berintegritas, ketika Pak Wakil Ketua mengatakan pejabat yang korup itu adalah orang yang belum beres dengan dirinya. Ya, orang yang belum beres dengan dirinya, maka pejabat ini biasanya korupsi, kata Pak Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Waktu saya memberi sambutan, saya setuju, saya bilang. Dan orang yang tidak beres dengan dirinya, dalam bahasa psikologi itu disebut sebagai orang yang tidak bahagia. Jadi orang yang tidak bahagia itu ternyata kalau pegang kekuasaan itu bisa membuat banyak pihak tidak bahagia.
Karena itulah Bapak Ibu, penting sekali kita punya keterampilan, punya kemampuan terampil hidup bahagia. Dalam pendidikan selalu dikatakan pentingnya 4C, gitu kan? Ada creativity, ada communication, ya, 4C, critical thinking. Tapi masih ada satu lagi yang selalu saya ingin tambahkan. COVID kemarin itu betul-betul perlunya ditambahkan yang namanya adalah keterampilan hidup bahagia. Jadi bukan hanya creativity, bukan hanya critical thinking, bukan hanya communication and collaboration, tapi perlu ditambah lagi yaitu hidup bahagia. Terampil. Bapak Ibu, kira-kira Rasulullah panutan kita semua ini orang yang bahagia apa yang susah hidupnya? Bahagia apa susah? Bahagia. Orang yang bahagia itu kelihatan wajahnya berseri-seri. Dan Rasulullah itu tasurrun nadirin. Kalau dilihat itu menyenangkan. Makanya dalam berjanji Burdah menggambarkan dalam kerinduan itu Rasulullah dinyatakan anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah rembulan, bulan purnama. Engkau adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Orang yang wajahnya bercahaya, kira-kira orang yang susah apa orang yang senang dan bahagia? Senang dan bahagia. Nah, Bapak Ibu ini termasuk orang yang susah apa yang bahagia ini? Ini orang yang bahagia apa orang yang susah ini? Susah bahagia. Ini ada yang jawab susah bahagia, ada yang bahagia tok, gitu kan? Yang betul ini susah bahagia atau bahagia? Kenapa Pak? Lautnya sepi. Sehingga tidak bisa pergi ke laut, ya. Lautnya sepi, ikannya susah. Ikannya kok nggak mau datang, nggak ada. Bahagia apa susah? Ibu-ibu gimana Bu? Susah atau bahagia? Yang jawab susah dan bahagia kok bareng podo? Akeh ndi ki mau sing susah karo sing bahagia? Minyak mahal, susah ya. Jadi cari ikan, ikannya nggak ada, susah. Minyaknya mahal, susah. Apalagi kira-kira? Ya tuh BBM naik, susah. Apalagi? Banyak ya? Banyak yang bikin susah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu hidupnya banyak masalah nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Rasulullah SAW itu banyak masalah atau tidak? Banyak masalah, tapi bahagia. Betul tidak? Nabi Muhammad itu banyak masalah, tapi bahagia. Karena hidup itu sendiri, Bapak Ibu, kata orang Arab, silsilatun minal masyakil. Hanya rangkaian dari masalah. Rangkaian dari problem. Makanya ada ungkapan
siapa yang takut masalah sama dengan takut hidup lebih baik mati katanya kan. Hidup ini memang bawaannya masalah. Orang Inggris mengatakan life is a series of problem. Hidup itu cuma rangkaian dari problem. Jadi kalau BBM naik, itu problem. Tidak ada ikan, problem. Masalah. Anak tidak sukses-sukses, problem. Bikin masjid tidak jadi-jadi, ya. Ngelola sekolahan pendidikan, kok tidak dapat murid, problem. Bahkan kalau boleh disebut, problem, masalah, itulah tandanya hidup. Sekarang saya mau tanya, apakah jamaah yang hadir ini, sekarang penuh sekali masjid besar ini ada enggak yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Ada enggak yang tidak punya masalah? Pak Sapi'i, Pak Sapi'i tadi mana Pak Sapi'i? Pak Sapi'i punya masalah enggak Pak Sapi'i? Oh, punya masalah, belum nikah lagi. Ya. Jadi kalau begitu boleh saya sebut, wahai para jamaah yang penuh masalah. Semua kita punya masalah. Kira-kira Kang Yoto yang kelihatan begini ini punya masalah nggak? Kok tahu? Kok tahu? Malah kalau saya ditanya orang, Kang Yoto, itu mudah dulu tuh. Waktu sekolah Kang Yoto tuh jadi OSIS, Ketua Persatuan Pelajar, Mualimin, Madrasah. Kang Yoto waktu mahasiswa itu aktif. Bahkan waktu jadi dosen bukan hanya ngajar, tapi itu saya layani mahasiswa, sore malam. Masih ikut Pemuda Muhammadiyah sama Pak Marwan. Lalu kemudian Kang Yoto muda dikasih tantangan jadi rektor. Dikasih masalah sebenarnya jadi rektor itu. Habis itu reformasi, ikut politik. Jadi DPR, jadi bupati. Sekarang setelah berhenti bupati, Kang Yoto bukan duduk tenang, nyaman, pergi menerima tantangan di Jakarta. Termasuk menjadi ketua koordinator kebijakan publik Partai Nasdem di Jakarta. Itu cari apa? Cari masalah. Ya, cari masalah. Betul, cari masalah. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah yang masih punya masalah. Saya sepanjang jalan tadi ya, malam saya masuk ke sini nih, kan malam-malam. Ini pertama kali saya masuk desa ini soalnya. Yang malam-malam begini, begitu liku-liku begini nih, wah ini kemana saya ini? Masuk tenan ono masjid ya. Dan sebelum saya berangkat, saya masih ada Zoom dengan orang Inggris. Jadi saya jam 7 lebih itu baru ada Zoom dengan orang Inggris, dengan tim yang mengelola program studi Happy Digital X namanya, si Zoom. Saya bilang, karena saya harus pamit, I leave, I will go to the village near from the jungle. Ya, and I will stay there tonight. Ngerti Pak Fahmi? Saya bilang boleh saya ikut keluar, jadi tidak ikut Zoom ini, leave gitu, meninggalkan Zoom karena masalahnya sudah selesai. Saya pamit duluan karena saya akan berangkat ke satu desa yang saya gambarkan tuh dekat hutan. Ya, I miss the jungle. Saya udah rindu tidur di pinggir hutan dan saya mau tidur. Wow, kata teman saya.
Kok wong saya ini sudah tenang-tenang, malam nyaman, enak gitu kan. Kok mau-maunya tidur di kelas di sini? Hah? Mau-maunya cari apa itu? Hah? Cari apa? Cari masalah. Dan Bapak Ibu, karena itu orang yang bahagia, kenapa perlu keterampilan bahagia? Karena hidup ini cuma rangkaian dari masalah. Kalau tidak ada masalah nggak perlu kita belajar hidup bahagia. Justru karena ini banyak masalah dan setiap hari kita menghadapi masalah, maka kita perlu belajar hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu bahkan saya yakin orang yang matinya husnul khotimah itu adalah orang yang bahagia. Makanya saya termasuk keberatan kalau ada orang yang mengatakan tidak apa-apa hidup di dunia menderita, yang penting nanti di surga masuk neraka. Jadi tidak apa-apa, yang penting nanti masuknya di surga setelah mati nanti itu. Padahal agama Islam ini dipersiapkan, diturunkan oleh Allah. Tidak semata-mata supaya kita nanti mati masuk surga, justru supaya kita ini hidup baik dan bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, jika Allah dan Rasulnya memanggil engkau semua, lima yuhyikum, untuk dengan sesuatu yang menghidupkan kalian semua. Jadi kita ini diberi Allah agama ini supaya hidup ini baik. Maka Nabi Adam ketika mau turun ke bumi diingatkan oleh Allah, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Silahkan masuki, bertebaranlah di muka bumi. Dan ingat ketika nanti saya turunkan petunjuk, ya petunjuk itu adalah agama. Peganglah. Dan barang siapa yang memegang ini nanti, mengikuti jalan agama ini, fala khaufun, maka dia tidak perlu merasa takut, wala yahzanun, dan tidak susah hidupnya. Nah, Bapak Ibu, orang yang kenapa kok saya sampai pada kesimpulan orang yang mati husnul khotimah itu orang yang bahagia? Karena mati itu kan ada dua. Ada mati yang memang rohnya dicabut, tapi ada mati yang justru indah sekali, diundang rohnya kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba bayangkan, ada yang dibayangkan ketika meninggal itu nyawanya dicabut, ini ada jenis kematian yang justru diundang. Ya. Diundang, irji'i, kembali kepada Tuhanmu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, selamat datang masuk di surga ini. Siapa orang ini? Ternyata adalah orang yang mutmainnah. Orang yang jiwanya tenang, nyaman. Bukan orang yang susah. Bagaimana Pak Safi? Siapa yang diundang oleh Allah ini? Ini orang yang bahagia, yang jiwanya tenang, damai. Yang dilukiskan radiyatan mardiyah,
Dia udah melepas dan dilepaskan oleh kehidupan ini. Tadi anak-anak kita menggambarkan ngajinya surat Al-Lumazah. Kan? So, siapa orang yang dapat neraka Al-Lumazah itu? Ya, yang digambarkan allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alimu sada fi amadi mumaddadah. Api yang terus menyala-nyala di hati. Gitu kan? Dan seolah-olah diikat, tidak bisa lepas itu. Ini kira-kira malah orang kaya ini. Tapi belum mutmainah, belum radhiyah mardiyah. Kenapa? Karena itu dilukiskan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa'addadah. Orang yang terus mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung, dimakan oleh hartanya, hatinya dipenuhi oleh rasa kekurangan. Orang seperti ini tidak ngeles, saya ngeles, dan ngeles gimana caranya bisa jadi. Nah, Bapak Ibu, jadi mari kita hidup dan mari kita bahagia. Ini benar atau salah ngomong ini? Ayo. Ajakan untuk hidup bahagia ini ajakan untuk berislam atau tidak berislam? Saya waktu jadi bupati itu dikritik oleh teman saya sesama alumni pondok saya. Di SMS aku, "Yot, kowe kok ketok seneng uripmu dadi bupati? Kowe pelali mati apa piye?" Ya. Terus suatu hari dia ketemu saya, "Kowe kok ketok lusuk ngono, Yot? Kowe iki susah tapi uripmu." Terus saya akhirnya jawab, "Saya memang bahagia jadi bupati." Kenapa? Setiap hari saya dapat masalah. Lah wong SMS setiap hari saya dapat dari rakyat saya. Pupuk sulit, air sulit, SPP naik, BBM kok naik Kang, harganya kok mudhun Kang, iki Kang, dalane rusak, kucingku mati Kang, iki lho SMS aku. Jadi pagi sore malam saya terima SMS dari rakyat saya. Dan saya bahagia karena dapat masalah itu. Wong memang jabatan itu saya ambil untuk memikul masalah rakyat. Nah, Bapak Ibu, sekarang apa yang bisa membuat kita ini bahagia? Nah, pertama, sebenarnya ada 7 jurus hidup bahagia. Tapi mungkin pagi ini saya akan berbagi. Mudah-mudahan sampai 4. Kalau nggak sampai 4 ya cukup 2 saja. Supaya Pak Sapi'i nyari saya lagi. Nah. Yang pertama Bapak Ibu, hidup ini bisa bahagia kalau kita selalu memelihara sikap ridho. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang panjang, ada satu di tengah-tengahnya, doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ridho ala qada'ika. Ya Allah, sarungkan hati saya ini untuk selalu ridho menerima semua keputusan-keputusanmu pada hidup saya. Ridho. Ridho itu artinya menerima. Penuh husnudzon. Bukan gerutu. Bukan ngersulo. Nah, ridho. Karena itu di dalam Al-Fatihah Allah menggambarkan Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dari kalimat Rabbun itu keluarlah kata-kata tarbiyah, Rabbi tarbiyah, yang artinya adalah pendidik. Maka ada buku yang sangat terkenal, Allah Al-Murabbil Azim, Allah sang pendidik agung. Nah, dengan memahami Allah sebagai pendidik, kita ini adalah para muridnya.
Bapak Ibu, kita ini hamba Allah, khalifatullah, itu adalah murid-muridnya Gusti Allah. Nah sekarang bayangkan, murid yang baik itu kira-kira yang ngeresulo atau yang ridho? Yang ridho. Kalau dikasih PR, ngeresulo. Berarti ini belum jadi muridun, ya, belum jadi muta'alim yang betul-betul. Karena masih ngeresulo dikasih soal. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu, orang sekolah itu cari apa sih? Apakah sekolah itu cari ijazah? Seandainya sekolah itu cari ijazah, maka tidak perlu sekolah, bikin sendiri ijazahnya. Atau distempel sendiri, dibuatkan sendiri, Institut Sapi'i mengeluarkan ijazah. Nah, Pak Sapi'i kalau senyum itu ganteng Pak Kompak. Jadi kalau kita Bapak Ibu orang sekolah itu, kalau tidak kan kemudian orang masuk langsung dapat ijazah, dan pasti orang seperti itu juga nggak mau. Kenapa orang itu sekolah? Karena justru untuk mendapatkan masalah. Bapak Ibu kalau yang disebut penelitian, para ahli yang meneliti itu kalau cari apa itu? Sebenarnya kalau ditanya cari apa? Cari masalah. Maka proposal penelitian itu yang ditanyakan adalah apa rumusan masalahnya? Bikin skripsi ya apa rumusan masalahnya? Bikin paper apa rumusan masalahnya? Setelah mengakhiri saran itu apa? Supaya bisa mengeluarkan masalah apa lagi yang perlu diteliti oleh peneliti berikutnya. Jadi orang sekolah itu cari masalah. Kenapa kok perlu cari masalah? Supaya latihan menyelesaikan masalah dengan pikirannya, dengan tangannya, dengan hatinya. Dan dengan cara itu nanti dia bisa hidup menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dapat masalah, sebaiknya alhamdulillah atau masya Allah. Atau innalillahi. Murid itu kalau diuji, dikasih ujian, ternyata soalnya itu kok nggak cocok. Guru saya ini kurang ajar, gitu kan ya. Guru saya ini kurang ajar. Tapi murid yang baik, terima kasih Pak Guru sudah memberi soal saya. Kok nggak ada yang lebih sulit lagi ya Pak Guru? Itu murid yang baik, murid yang husnudzon. Maka Allah itu mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung bagaimana hambaku itu menganggap aku. Kalau hambaku itu menganggap aku ini baik, aku ini baik. Kalau aku dianggap kejam, kejam. Nah, murid yang baik itu yang husnudzon kepada gurunya. Istri meninggal. Gimana Pak Safi? Lanjut, alhamdulillah. Nah, masa lek bojone mati terus, aduh mati, aku melu mati pisan. Ini ora lho. Saiki ning laut tibake sek angel iwake. Jajal kok ora ngomong alhamdulillah. BBM naik. Lho kok gak ono sing ngomong alhamdulillah. Pupuk sulit. Utangnya tambah. Nah, Bapak Ibu, hutang tambah, ya. BBM naik, ya. Ikan tidak ada, iya. Istri meninggal, iya. Suami meninggal, suami pergi, cari istri yang lain, iya. Bapak Ibu pernah nggak naik kendaraan ke susu-susu ternyata macet? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Ketika ke susu-susu dan macet,
Kira-kira di situ artinya itu gerutu, ngeresulo, susah, utawa seneng. Susah kan? Susah. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa nggak mengubah tidak macet itu? Bisa nggak ketika kita anggap saja dulu kalau saya belum pakai kendaraan sendiri, biasa saya kalau naik bis pasti terlalu macet. Padahal janjian, Jambi. Susu Jambi. Saya juga sering alami itu. Mau rapat, tiba-tiba salah estimasi Jambi. Dulu belum ada hybrid. Kalau sekarang bisa hybrid. Kemarin saya ceramah di Lombok Tengah, perangkat desa itu, Zoom, tiba-tiba macet, itu kan di tol. Ya saya tinggal minggir, untung saya sudah bawa 3 alat. Kalau ini nanti nggak bisa jaringan ini, pakai jaringan satu. Kalau nggak bisa satunya, saya hidupkan laptop saya hidupkan, dapat jaringan bagus, minggir saya. Ceramah di pinggir tol, nggak perlu macet. Ya nggak sampai nggak apa-apa, mau bisa Zoom. Ya. Saya pernah lah gitu, waktu saya di Tangerang, kebetulan saya kan wakil ketua yayasan Poltek Gajah Tunggal. Habis berkunjung ke Poltek ini, saya ada janji harus ceramah dengan insan-insan BPJS se-Indonesia. Zoom. Saya kebayang sampai di apartemen supaya nyaman, enak malam-malam. Saya mau ceramah dari Zoom supaya enak laptop saya. Ternyata hujan. Dan oleh Google, karena sopir saya ini juga nggak hafal, oleh Google itu diarahkan kemana-mana. Dan seringkali yang mau saya tuju itu banjir. Balik lagi. Akhirnya sampai tol telat. Untunglah di tol itu ada rest area, ada Starbucks. Begitu sampai Starbucks, saya cek kok ada tempat nyepi yang nyaman, internetnya bagus, langsung buka dasar di situ saya. Supaya kelihatan cerah, wajah saya tak cuci dulu. Sisiran. Di toilet, pakai tisu, duduk, langsung ceramah, diskusi, 2 jam dari situ. Untung itu. Sekarang ada solusi, karena online. Tapi Bapak Ibu kalau janjian, ya, janjian tiba-tiba mobil kita macet, kita naik bis umum macet, kita mau marah sama sopir, sopir juga nggak berdaya. Apa yang kita bisa lakukan sekarang? Ketika sumber masalah tidak di tangan kita, tapi di tangan pihak lain, apa yang bisa kita lakukan? Satu-satunya pilihan terbaik adalah ridho. Ya. Ridho itu adalah sikap menerima dalam situasi di mana masalah itu tidak di dalam kontrol tangan kita. Memang Pak Sapi'i bisa gandoli istrinya nggak meninggal? Nggak bisa. Memang Bapak bisa mendatangkan ikan. Kalau Bapak bisa mendatangkan ikan, datangkan. Itu namanya mujahadah. Itu nanti akan saya ajarkan jurus keempatnya. Tapi waktunya kan sampai jam 6. Sekarang sudah jam kurang 17 menit. Oh, kalau jam 1-nya lebih lama. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang di luar kontrol kita, ya, di luar kontrol kita nggak bisa kendalikan apa-apa, maka pilihan cerdasnya adalah ridho. Sama dengan ketika macet. Saya ngalami berkali-kali dulu macet. Waktu saya jadi rektor, saya hampir tiap pagi dari Gresik, dari Malang ke Gresik, malamnya dari Gresik ke Malang naik bis umum. Itu kalau sudah macet berlama-lama, saya mau ngeresulo, mau gedumel, mau ridho, tetap macet. Betul tidak? Sejak itu saya belajar, saya terima adalah ridho. Dan ternyata setelah ridho apa? Saya bisa siap-siap Pak.
Setiap mau berangkat saya bawa tas saya itu isinya buku. Jadi kalau sudah macet langsung buka. Sekarang lebih gampang lagi, handphone. Mau baca Quran, mau baca buku, mau baca. Itu namanya macet produktif. Tapi pikiran itu muncul kalau kita ridho, kalau tidak isinya kok ana mlaku toyo. Kok ana mlaku toyo kok gitu. Itu tuh kalau enggak. Iku bahasa Jawane atine itu asik igit-igit terus. Igit-igit gregeten terus-menerus. Ya. Nah, inilah pentingnya kita ridho dulu. Jadi ridho. Bapak Ibu, dalam hidup ini ibarat remote control, kita ini TV, ada yang remote controlnya itu tidak di tangan kita. Ya. Banyak masalah yang remote control menyelesaikannya tidak di tangan kita. Yang kita pegang justru sikap kita. Dan itulah salah satunya kita ini kemudian adalah belajar ridho. Bapak Ibu, saya mau tanya. Apakah Bapak Ibu ini makin lama kira-kira makin sehat, makin kuat? Makin remek kan? Wahai ahli remek. Ibu-ibu, bapak-bapak ini makin lama makin kuat apa makin remek? Remek. Ya, bapak-bapak, apakah ibu-ibu ini makin lama makin cantik, makin sehat? Makin jelek. Ngomong jelek itu ibu-ibu kalau nanti dibilang suaminya, Pak, aku tambah ayu apa tambah elek? Tambah elek. Ojo tersinggung, Bu. Kenapa? Iku jenenge jujur. Dan orang yang jujur itu step pertama untuk ridho. Karena banyak orang yang gak jujur, namanya dalam bahasa Inggris denying, nolak. Orang kok, kowe iki gak berubah, kowe tetap ayu, tetap nom. Akhirnya tidak ridho. Ya. Karena itu jujur, itu penting. Bahkan jujur kepada diri sendiri. Misalnya apa? Takon. Bu, aku saiki tambah tua, iki tambah sering marah-marah enggak ya? Iya ya Pak, sampean kok tambah marah-marah terus. Ojo serengen lek dikana nang ngene iki. Kenapa? Justru kita perlu ada orang yang jujur mengatakan kepada diri sendiri. Karena banyak orang yang tidak mampu membaca perasaannya sendiri, emosinya sendiri. Maka kita juga harus jujur pada diri sendiri. Oh iya ya, saya ini emosian. Oh iya, saya ini sudah mulai tua, mulai lemah, mulai berkurang, mulai apa. Pengetahuan kita itu gunanya setelah kita tahu jujur apa adanya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu ini sebagian besar tidak dalam kontrol tangan kita. Maka kita terima dengan ridho. Saya ini pernah Pak, ngalami ini. Ini saya ngalami ini, benar-benar. Tahun 2007, 2006. Saya kan pernah kecelakaan. Dan di saat kecelakaan itu, saya ini naik mobil, tiba-tiba mobil saya itu, saya udah minggir sekali, udah nabrak pot. Tiba-tiba ada orang yang ngejar sepeda motor saya, dan nabrak sepeda motor saya. Nabrak mobil saya. Dia ada laki perempuan naik motor, nabrak. Saya nyaksikan bagaimana yang laki-laki nabrak saya dan kepalanya natap si bemper mobil saya. Lalu yang perempuan jatuh sebelum sampai itu saya lihat. Dan ternyata kalimat al-haqqi wal adli wal hikami fil ghadabi war ridho. Ya Allah, ajarkanlah kami selalu bersikap adil, arif. Padahal Bu, Pak, saya sedang ditunggu acara di Surabaya. Saya sedang besoknya ada acara besar yang saya harus pimpin. Ya, beberapa hari akan ada acara yang saya harus pimpin. Saya pertama gelisah. Tapi begitu sampai di Polres, karena saya harus diperiksa, saya lalu ingat doa wirid yang selalu selesai
sholat saya baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, ada kalanya kalau kau ingin memberi tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Dan seringkali kalau saya berharap pun dan kau tidak ingin memberi, tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang bisa. Saya terima ya Allah ini. Saya diperiksa itu, Bapak Ibu, saya sudah siap di penjara. Akhirnya saya rubah seluruh rencana hidup saya. Saya ridho, saya terima, dan saya ceritakan apa adanya kepada polisi. Lalu polisi-polisi itu, saya tidak pulang malam itu, besoknya digelar langsung. Saya bersyukur, ternyata saya nggak tahu. Ada orang-orang yang tahu tuh pada memberi kesaksian bahwa bapak ini nggak salah, bapak ini sudah begini, dikejar mobilnya ini. Maka saya boleh pulang. Ya. Setelah boleh pulang, tapi harus ada lagi nanti gelar perkara yang saya harus hadiri. Saya sudah bawa koper, tas, siap-siap saya akan ditahan. Karena pikiran saya sudah rela, lebih baik berpikir jelek daripada berpikir baik. Saya mempersiapkan yang terburuk buat hidup saya. Karena kalau baik itu nggak perlu saya persiapkan. Saya sudah rencanakan. Yang tidak saya rencanakan adalah kalau saya kemudian ditahan. Kan itu. Nah akhirnya ternyata kebenaranlah yang bicara. Orang memberi kesaksian, memberi ini, dites pakai kinestetik semua. Polisi-polisi mengatakan, dan jaksa yang ikut gelar perkara mengatakan, tersangkanya adalah yang meninggal karena dia yang nubruk saya, dan karena meninggal maka perkara ini ditutup. Tapi itu memberi pelajaran buat hidup saya yang luar biasa. Bahwa seringkali yang datang kepada kita adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan yang kita harapkan malah tidak datang. Sing teko ora diharap-harap, sing diharap-harap ora teko. Lagi potensinya hidup kan kecewa toh. Di saat seperti ini Bapak Ibu, maka keterampilan utama dan terpenting yang harus kita miliki adalah ridho. Terima. Lalu husnudzon, karena kita orang beragama, ini Allah punya skenario yang terbaik buat hidup saya ini. Bapak Ibu pernah nggak ngalami tiba-tiba nggak direncanakan sakit? Sakit yang menggagalkan rencananya itu, kegiatan, pernah nggak alami itu? Pernah kan? Saya ini berkali-kali Pak, Bu. Jadi dulu saya ini sok-sokan waktu jadi rektor kampus kecil, duitnya sedikit. Saya ini kadang-kadang nggak mau dijemput supaya kampus tidak keluar biaya. Saya dari Bungurus itu naik bis, ikut pernah bis Semarang. Begitu jalan pelan-pelan di lampu merah itu, saya lompat. Saya pikir saya ini masih muda. Begitu saya lompat, ternyata oleng kaki saya yang kanan itu krek. Sakitnya bukan kepala, saya nggak bisa jalan. Ditolonglah oleh orang-orang yang jual air itu. Ditotok sikilku, saya bisa naik angkot sampai di kampus. Tapi duduk itu makin lama makin sakit, makin bengkak luar biasa kaki saya ini. Saya belum ngerti apa yang terjadi di kaki saya ini. Ya, bawa tukang pijet, tambah bengkak. Terus saya pulang ke Malang. Saya ini jadi rektor pertama kali ini mantap, makan tabungan, mobil saya jual. Ya. Lalu saya punya motor Vespa saya taruh di terminal. Untung Vespa, kaki kanan saya ini nggak bisa nyetater. Terus saya kuat-kuatan, yang kiri nyetater, dan begitu saya terbunyi, kaki saya tak naikkan. Untung kan Vespa itu gini. Sampai rumah, istri saya tahu saya kesakitan, saya tidur. Bapak Ibu tahu nggak, tidur ini sakit-sakitnya, itu saya mau rubah begini aja nggak bisa. Jadi kaki saya ini harus saya angkat tangan. Harus saya angkat sendiri. Ya, harus saya angkat sendiri. Sakit sekali. Nah,
ini yang kanan. Ternyata saya baru tahu belakangan, ligamen saya yang depan ini patah. Dan karena itu kalau diginikan goyang. Ya, harusnya dioperasi. Saat saya jadi bupati, kan salah satu hobi saya naik motor trail. Off-roader gitu kan. Di hutan, di mana-mana. Saya ini kenapa kok ngetrail? Karena saya ingin melawan takut. Karena itu kalau mau naik motor trail, saya pasti tanya, ini jalur mana? Jalur baru Pak. Kalau saya dibilang jalur kemarin, wah kurang menantang nih. Jalur baru Pak, ini sulit menantang. Baru semangat saya. Nah, suatu hari, ini pemanasannya di jalur yang biasa saya lalui. Sebelum masuk hutan. Pertama langsung masuk, sini. Ini kalau masuk sungai yang dalam itu Pak, kalau kita tergoda narik rem sedikit aja, motor kita langsung balik. Wah itu harus nyalinya kuat. Nah saya baru selesai rapat ini Pak. Pikiran saya masih banyak ngurus rapat. Masalah tadi harusnya begini. Saya, terus di depan saya itu ada kayak gundukan, gunung di sungai. Wah ini mesti tanah. Kesimpulan saya tanah, maka motor saya gas, jas. Ternyata itu bukan tanah, itu batu gede yang kena tanah lumut. Begitu saya tabrak, monting Pak, cet. Kaki saya itu terkilir, prak, waduh patah di kaki saya. Begitu saya terasa ini, kaki kiri saya sekarang yang kena. Begitu kiri kena ini, waduh, semua ada mau nolong saya. Coba, saya bangun lagi, coba starter mana yang mau motor itu. Saya naik lagi Pak ini. Langsung saya berhenti di kantor kecamatan, saya mandi saya Pak. Tapi mulailah kaki saya bengkak. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke rumah dinas. Kenapa kok saya harus kembali rumah dinas? Jam 7 saya punya tamu Bank Dunia dan saya harus mimpin rapat dengan Bank Dunia ini. Begitu saya masuk di rumah, saya mandi, saya ini. Lalu akhirnya saya masih mimpin rapat Bank Dunia. Kaki kiri saya ini sudah mulai bengkak ini. Mulai bengkak. Nah, begitu selesai rapat Bank Dunia, saya tidur, istri saya tahu, saya harus ngangkat lagi kaki kiri saya. Besoknya pagi-pagi ada kunjungan Polda Jatim. Pak Kapolda mau datang. Saya ke situ. Nah, karena saya mau ke situ, ternyata Pak Kapoldanya mundur jadwalnya. Akhirnya saya telepon rumah sakit, ajudan saya suruh turun. Coba cek dokter ortopedi. Biar saya cek kaki ini. Saya ke rumah sakit Pak, di rongsen Pak. Terus dicek. Karena dokter ortopedi. Begitu dicek kaki saya itu Pak, misalnya gini ada ini gawil gini, yang kiri ini. Lalu dokter Faisal itu tanya ke saya, Pak, ini apa enggak sakit Pak? Saya bilang, sakit Dok. Sejak semalam sakitnya luar biasa. Loh kenapa kamu kok tanya gitu Dok? Karena umumnya orang seperti ini nangis-nangis Pak. Loh kok Bapak masih pergi ke acara? Sakit Dok, ini sakit. Tapi sakitnya itu saya taruh di lutut saja. Pikiran dan perasaan saya tidak ikut sakit. Sakit tidak harus menjadi derita. Dan kenapa saya terima ini? Karena saya telah ridho. Wong ini saya naik motor sendiri, jatuh saya sendiri, ya sudah saya terima. Saya tahu bahwa hakikat hidup itu, kalau tidak A ya B, tidak mulus pasti ada masalah. Saya ingat betul, bapak saya, dulu waktu saya kecil minumnya pakai kendi, disitulah saya dulu belajar ridho. Bapak saya itu kalau saya kendi, habis di lebono genduk nang licin, saya cilik pecah itu, mesti aku diseneni karo bapak. Kendi kok dipecah no, tukang pecah no kendi. Tapi dari marahnya bapak saya itu belajar saya. Nanti saya kalau besar saya nggak mau marah seperti bapak saya. Saya mau belajar ilmu kendi. Apa ilmu kendi itu? Kendi itu memang diciptakan, dibuat untuk pecah.
Jadi nggak ada ceritanya kendi itu seumur hidup tidak pecah. Jadi kalau pecah itu normal, saya terima. Inilah watak dan sifatnya kendi. Sama dengan kaki saya tadi itu. Kalau saya kecelakaan, robek pasti sakit. Ya saya terima. Dan kita ini ngalami banyak dalam tubuh kita ini, Pak. Setiap hari kita harus mengucapkan selamat datang pada penyakit. Selamat datang pada sakit, selamat datang pada tua, selamat datang pada apapun. Sama dengan yang namanya kemarin COVID. COVID itu banyak yang bunuh diri, banyak yang stres. Maaf, termasuk di daerah wisata. Saya kalau pergi ke tempat-tempat wisata, cerita di sini Pak, banyak yang bunuh diri, banyak yang stres. Kenapa? Karena biasanya dapat pendapatan, tiba-tiba tidak punya pendapatan sama sekali. Mengapa depresi sampai stres terjadi? Karena tidak punya keterampilan yang namanya ridho. Maka mari Bapak Ibu, kita terus belajar ridho dalam hidup ini. Ya, apakah dengan ridho itu hidup kita pasif? Tidak. Apakah ridho lalu kita terima aja? Enggak. Kita tetap berjuang, kita tetap masuk, kita kemanapun kita tetap lakukan. Cari masalah, menantang masalah. Ya lewat bisnis, lewat politik, lewat pendidikan, lewat apapun sosial. Tapi kalau menghadapi apapun, siapkan jurus ridho. Inilah yang dalam bahasa kepemimpinan disebut dengan adaptive leader. Ya, seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Macet, rusak, kemudian apa yang namanya krisis moneter. Wah, luar biasa. Pendapatan hilang. Ini diperlukan orang yang memimpin beradaptasi dengan perubahan. Tapi kunci pertama kali harus jujur dan ridho menerima ini semua. Nah, inilah yang akan membuat kita bahagia. Jadi kalau nanti kita tambah tua, tambah tidak kuat, enggak apa-apa. Kita ridho. Jadi apa pelajaran pagi ini Bapak Ibu? 1, mari hidup bahagia. Kunci pertama supaya hidup bahagia, ridho. Supaya bisa ridho, jujurlah pada kehidupan ini. Terimalah apa adanya. Karena sudah jam 6, 1 menit, jadi kita sudah selesai. Ya. Terima kasih. Ini langsung ditutup gitu saja. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita nikmati perjuangan hidup ini ya, dengan penuh keridhoan sama-sama. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada doanya. Ternyata ada doa. Makanya tadi saya tanya, ini langsung tutup aja. Oh ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalaq. Ya Allah, yang ilmumu meliputi seluruh yang gaib dan kekuasaanmu meliputi seluruh ciptaanmu. Ahyina maka natil hayatu khairan lana. Hidupkanlah kami semua ya Allah, selama hidup itu baik bagi kami. Wa tawaffana maka natil wafatu khairan lana. Dan matikanlah kami semua ya Allah, ketika mati itu baik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ridho ala qadha'ika wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sarungkanlah di hati kami semua keridhaan untuk menerima semua keputusan-Mu dan sarungkanlah di hati kami semua rasa takut terhadap-Mu dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Allahumma inna nas'aluka kalimatal haqqi wal adli wal hikami fil ghadabi war ridho. Ya Allah, ajarkanlah kami selalu bersikap adil, arif, bijak dan benar saat kami sedang marah maupun sedang ridho. Allahumma zayyina bisinatil iman wa ja'alana hudatan muhtadin. Hiaskanlah ya Allah iman dan ihsan dalam hidup kami. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang mampu memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.